Kanker lidah merupakan bagian dari kanker organ mulut, yaitu sebanyak 25% sampai dengan 45% kanker rongga mulut adalah kanker lidah. Kanker lidah tersering pada mulut, baik itu bagian 2/3 depan dari lidah, kemudian pada daerah tepi samping dan bawah lidah. Kualitas hidup penderita kanker rongga mulut cukup memprihatinkan, karena pertumbuhan sel ganas dapat mempengaruhi fungsi menelan, fungsi bicara, dan estetik wajah. Saat ini di dunia kasus kanker rongga mulut menempati peringkat ke-16. Kanker lidah itu lebih sering terjadi pada laki-laki dibanding wanita dengan perbandingan 2:1. Gejalanya adalah ada yang bercak putih atau merah pada lidah yang tidak hilang. Kemudian suara serak yang tidak kunjung sembuh. Kemudian juga bisa pada sariawan pada lidah yang tidak membaik. Kemudian ada nyeri di lidah, terutama saat makan. Kemudian lidah agak berat untuk digerakkan dalam pengucapan kata-kata, dalam berbicara juga tidak lancar. Kemudian apabila sudah agak parah itu bisa ada benjolan di leher dan juga bisa keluar darah dari lidah. Deteksi dini pada kanker lidah adalah salah satunya dengan merawat atau menjaga kesehatan dari rongga mulut, gigi, dan mulut dengan rutin. Pemeriksaan rutin setiap 6 bulan ke dokter gigi adalah anjuran yang paling tepat. Jika terdapat luka di area mulut atau lidah yang sulit sembuh ataupun berulang, maka itu wajib diperiksakan ke dokter. Penapisan awal pada kasus kanker lidah dapat dilakukan dengan memperhatikan gejala dari penderita. Selanjutnya dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dengan melihat rongga mulut, kemudian area luka maupun area yang terdapat benjolan di lidah. Pemeriksaan lanjutan dengan CT scan atau MRI dengan kontras. Kemudian dapat dilakukan biopsi atau pengambilan jaringan dari kanker lidahnya untuk dilihat di laboratorium patologi anatomi apakah jenis tersebut kanker ganas atau kanker ganas tipe apa. Beberapa faktor telah diketahui menjadi penyebab munculnya kanker lidah, yaitu penggunaan tembakau jangka panjang. Hampir 90% pasien kanker lidah itu memiliki riwayat penggunaan tembakau yang meningkat seiring dengan adanya kebiasaan merokok. Konsumsi minuman beralkohol juga mengandung beberapa bahan karsinogenik seperti etanol dan nitrosamin yang berisiko memicu kanker lidah. Kemudian selain itu, infeksi jenis virus seperti HPV dengan subtipe 16, 18, 31, dan 33 merupakan jenis virus yang paling sering dilaporkan terkait insiden kanker lidah. Kemudian ada riwayat penggunaan sirih atau nyirih juga terbukti berkaitan dengan meningkatnya risiko terjadinya kanker pada rongga mulut. Kemudian buruknya kondisi kesehatan gigi dan mulut akan mempengaruhi sebagai faktor risiko terjadinya kanker lidah. Pengobatan kanker lidah terdiri dari pembedahan, radioterapi, dan kemoterapi. Pemilihan pengobatan kanker lidah tergantung pada lokasi, kemudian tergantung pada penyebaran kelenjar getah bening di sekitarnya, kemudian penanganan ini dilakukan secara multidisiplin. Apabila ukuran dan lokasi kanker lidah setelah dinilai masih memungkinkan untuk dilakukan operasi, maka idealnya dengan pembedahan. Tetapi apabila ukuran dan lokasi kanker lidahnya tidak memungkinkan untuk dioperasi, maka pilihan utama pengobatannya adalah dengan radioterapi atau terapi radiasi dibarengi kombinasi dengan atau tanpa kemoterapi. Langkah paling mudah untuk mencegah kanker lidah adalah menghindari konsumsi tembakau, baik dihisap atau rokok maupun dikunyah. Kemudian tidak mengkonsumsi alkohol. Kemudian dapat sekali melakukan pemeriksaan secara rutin gigi dan mulut. Kemudian menghindari paparan debu asbes bagi mungkin para pekerja yang berada di lingkungan yang tinggi debu asbes. Kemudian menghindari perilaku seksual berisiko. Kemudian mendapatkan vaksin HPV. Sekian pembahasan kanker lidah. Saya Dr. Endang Nuryadi, spesialis onkologi radiasi. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.